Akibat ulah anak yang sombong, suka pamer harta di media sosial dan kemudian menganiaya David ya, anak pengurus gerakan pemuda Ansor, yaitu David ya. Nah, anak ini bernama Mario yang melakukan penganiayaan. Akibat ulahnya yang menganiaya David secara brutal, bapaknya menanggung resiko. Resiko pertama, ia dipecat dari jabatannya, dicopot oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani begitu tegas, ya, mencopot Rafael dari jabatannya ya di lingkungan Ditjen Pajak. Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk saudara RAT, yaitu nomor ST 321 garis miring Inspektorat Jenderal IJ garis miring IJ.1 garis miring 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Untuk itu, kami akan terus bekerja keras untuk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, dengan jujur, dengan amanah. Kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pembangunan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Iya, Rafael, ayah dari Mario, penganiaya David, anak dari pengurus GP Ansor, selain sanksi pencopotan jabatan yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Rafael ketika dilihat ya hartanya begitu fantastis, ya 56 miliar hartanya, hal itu dinilai oleh KPK tidak sesuai dengan profilnya.
ya sebagai eselon 3 di Ditjen Pajak ya. Artinya harusnya gajinya tidak segitulah. Ya tidak sampai segitulah kalau dihitung-hitung ya. Ya. Ya jadi akibat daripada itu maka KPK langsung turun tangan melakukan tindakan untuk memeriksa Rafael. Karena itu dinilai oleh KPK hartanya seharusnya tidak akan mungkin sampai seperti itu kalau hanya dengan gaji dari pemerintah lah. Ya, jadi maka KPK tidak tinggal diam. Cuma herannya saya kenapa selama ini tidak ditelusuri KPK kemana aja gitu ya. Kenapa setelah viral lalu kemudian KPK baru bekerja, itu juga membuat saya bertanya-tanya ya. Nah, KPK kita apresiasi lah bisa bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan bagaimana harta ini bisa ada 56 miliar ya, apakah ada unsur-unsur korupsi dan lain sebagainya, ya kita dukung KPK di situ ya. Semoga KPK bisa bekerja dengan efektif ya. Kalau memang ada unsur pidana, ya kasihan ya si Rafael ini, bapaknya si Mario. Ya jadi biar bagaimanapun juga ya tetap bertanggung jawab ya. Ya karena itu juga KPK menilai bahwa masih ada yang masih belum terdaftar ya, belum terdaftar di LHKPN. Nah, itu mungkin yang perlu ditelusuri ya. Nah, jadi itulah nasib daripada Rafael Alun ya. Rafael Alun, inilah nasibnya kini. Sangat kasihan sekali akibat kesombongan dan kecongkakan seorang anak yang suka pamer harta dan kemudian dengan brutal melakukan penganiayaan. Itulah resiko yang harus ditanggung oleh orang tua. Ya, tapi itu adalah saya yakin karena kurang perhatian daripada orang tua, mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, sehingga anaknya berkeliaran seperti itu dan kelakuannya tidak terpuji. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai jumpa.